Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmatnya, kesehatannya, kita bisa bertemu dengan keadaan yang sehat tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita aturkan ke junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Saya di sini bernama Yusril, ingin menjelaskan 3 makalah yang saya pahami untuk menyelesaikan UAS atau ujian akhir semester dari Bapak Abdul Muhid, Mapel Akhlak Tasawuf. Pertama yaitu tentang ridho dan tawakal. Pengertian ridho. Menurut bahasa, ridho berasal dari kata rodiya yardo yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa maupun tertekan. Menurut Kamal Munawwir, ridho berarti senang dan sukarela. Sedangkan secara istilah, ridho yaitu menerima dengan senang ketetapan Allah, baik berupa hukum, peraturan, dan takdir, qada dan qadar dari Allah baik maupun buruk. Ridho ada 2 macam, yaitu ridho billah dan ridho anillah. Ridho billah yaitu ridho terhadap Allah sebagai Tuhan yang berhak diibadahi dan ditaati syariat-syariatnya, seperti mengesahkan Allah. Kemudian ridho anillah. Ridho anillah yaitu menerima ukuran-ukuran dan batasan yang ditetapkan oleh Allah untuk setiap hambanya. Kemudian pengertian tawakal. Tawakal secara bahasa berakal dari wakola, yang berarti mewakilkan, menguasakan, menyerahkan, dan mempercayakan. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Munhis min Ad-Dalal mengartikan tawakal yaitu menyandarkan kepada Allah tatkala menghadapi sesuatu keadaan, bersandar kepadanya dalam kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Keutamaan ridho dan tawakal. Orang yang ridho dapat menenteramkan jiwa. Kedua, ridhonya hati seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya akan selalu menimbulkan rasa sifat bersyukur. Ridho juga membuat seseorang untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak halal. Dan ridho dapat menimbulkan sikap qanaah. Kemudian keutamaan tawakal. Adanya ketentraman batin sebagai hamba yang istimewa dan dicukupkan hidupnya oleh Allah, memberikan kepercayaan diri, dikuatkan iman, dan dijauhkan dari godaan setan. Makalah selanjutnya yaitu tentang sabar dan syukur. Pengertian sabar. Sabar berasal dari kata bahasa Arab sabar yang artinya menahan atau mengekang. Bersabar artinya menahan diri dari segala sesuatu yang disukai maupun tidak disukai dengan tujuan mengharapkan ridho dari Allah SWT. Rasa bersabar sangat sulit ditumbuhkan karena beberapa hal, yaitu 1. Bakhil. 2. Malas. Sabar dibagi menjadi 3. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah.
Beberapa hal guna meningkatkan kesabaran. 1. Mengikhlaskan hidup dan niat semua ibadah hanya kepada Allah. Kedua, memperbanyak tilawah atau membaca Al-Quran. Ketiga, memperbanyak puasa sunnah. Keempat, muhadatun nafs, yaitu usaha keras. Dan kelima, membaca kisah-kisah tentang kesabaran Nabi agar termotivasi. Keutamaan sabar. Orang yang sabar akan senantiasa bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, bersabar adalah ladang pahala. Ketiga, orang-orang yang sabar adalah orang yang mulia. Pengertian syukur. Kata syukur diambil dari kata syakara, syukuron, dan wa syukuron, yang berarti berterima kasih. Dengan secara istilah adalah syukur berarti berterima kasih, senang kepada Allah, lega, dan menyebut nikmat yang telah diberikan oleh Allah, di mana rasa senang lega itu terwujud dalam lisan, hati, dan perbuatan. Macam-macam syukur ada 3, syukur hati, syukur lisan, dan syukur perbuatan. Keutamaan sikap bersyukur yaitu syukur menghilangkan kesusahan, syukur menambah rezeki, syukur ditambahkan nikmatnya, membuat hati tenang dan terhindar dari penyakit hati. Dan selanjutnya, maka selanjutnya yaitu tentang macam-macam nafsu. Pengertian nafsu. Nafsu berasal dari kata bahasa Arab yaitu an-nafs, yang artinya hasrat jiwa atau kehendak. Nafsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat 4 definisi, yaitu nafsu sebagai keinginan hati yang kuat, nafsu sebagai dorongan hati yang kuat untuk berbuat kurang baik, nafsu dengan definisi selera, gairah, atau keinginan, dan definisi terakhir yaitu sebagai panas hati. Secara terminologi, nafsu ada beberapa pendapat dari filosofis muslim, yaitu pertama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nafsu adalah kecenderungan tabiat kepada sesuatu yang dirasa cocok. Kemudian ada Imam Al-Ghazali mengungkapkan bahwa nafsu dapat dimaksud sebagai makna yang merangkum kekuatan marah dan syahwat dalam diri manusia. Dan kemudian Al-Kindi ada 2 versi. Jiwa merupakan kesempurnaan awal fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Kedua elemen yang memiliki kehormatan dan kesempurnaan. Kemudian ada Al-Farabi. Definisi jiwa hampir sama dengan Al-Kindi, yaitu kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik. Kemudian ada Bin Hazm. Jiwa bersifat non-fisik, bisa mempertahankan, mengatur tubuh, efektif, rasional, memiliki kemampuan membedakan yang dinamis. Kemudian ada Ibnu Rasyid, mendefinisikan jiwa seperti halnya Al-Kindi dan Al-Farabi. Dan terakhir ada Ibnu Tarmiyah. Jiwa tidaklah tersusun dari substansi-substansi yang terpisah, bukan pula dari materi dan non-forma. Macam-macam nafsu. Nafsu ada 4 macam, yaitu pertama nafsu amarah, kedua nafsu lawamah, ketiga nafsu mutmainah, keempat nafsu radiyah. Nafsu amarah. Nafsu amarah yaitu jiwa yang tidak mampu membedakan hal-hal yang baik maupun buruk. Ia selalu mendorong kepada hal-hal yang buruk dan selalu menganggap bahwa nasihat adalah penghalang. Beberapa sifat yang dimiliki nafsu amarah ini adalah pertama kikir atau bakil, berambisi dalam hal dunia,
lupa kepada Allah, iri dan dengki, keinginan melanggar syariat, merasa lebih atau sombong, mudah marah, dan khianat. Kemudian ada nafsu al-lawamah, nafsu yang telah mempunyai rasa insaf dan menyesal sesudah melakukan perbuatan buruk. Tetapi nafsu ini masih belum bisa mengekang untuk melakukan perbuatan buruk. Nafsu ini memiliki beberapa sifat, yaitu suka mencela, suka mengikuti hawa nafsu, suka menipu, suka pamer, suka menganiaya, suka bohong, suka menggunjing. Ketiga ada nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah yaitu jiwa yang telah mendapat petunjuk untuk berbuat baik sehingga dapat melakukan sifat yang benar. Beberapa sifat yang dimiliki nafsu mutmainah. Pertama, tidak kikir, pasrah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, rela terhadap hukum dan ketentuan Allah, takut mengerjakan maksiat. Kemudian ada nafsu radiyah. Nafsu radiyah yaitu jiwa yang selalu rela, merasa bahagia menerima ketetapan Allah sehingga ia selalu merasa bersyukur dan qanaah. Beberapa sifat yang dimiliki nafsu radiyah yaitu selalu berzikir, ingat kepada Allah, ikhlas hanya kepada Allah, wafa menepati janji, wara menjaga perbuatan dari hal-hal yang subhat, syuhud meninggalkan keduniaan, karomah mendapat kemuliaan, rindu kepada Allah. Sekian presentasi saya tentang ketiga makalah tersebut. Apabila ada kekurangan itu dari saya, bila ada kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.